Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Nah, jadi di pagi hari ini ya teman-teman, kita tuh dapat rakitan lagi dari Ko Roderick. Sebelumnya terima kasih kepada Ko Roderick yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, jadi untuk spesifikasi rincian rakitannya pada pagi hari ini teman-teman. Nah, kita akan langsung breakdown langsung di PC-nya. Kebetulan udah selesai dirakit. Nah, untuk prosesornya itu kita pakai Intel Core i5 Gen 12 yaitu 12400F ya teman-teman. Sini bisa teman-teman lihat langsung dari CPU Z. Oh ya, kita tampilin juga dari test manager lah ya. Untuk mainboard alias mobonya, di sini kita pakai dari ASRock ya. H610M, H2, M2, DDR5 teman-teman ya, dengan PCIe Gen 4. Selanjutnya untuk RAM. Nah, untuk RAM-nya di sini teman-teman, kita pakai RAM-nya itu RAM dari Adata XPG Lancer Blade DDR5 32GB, 2 keping yaitu 16GB. Untuk speednya sendiri sih sebenarnya itu 5600 ya teman-teman. Cuma memang karena chipset dari mobonya ini H610, kalau misalnya dipasangkan prosesor dari Gen 12 nya Intel itu speednya cuma support sampai di 4800 saja teman-teman. Nah, selanjutnya untuk VGA di sini kita pakai VGA Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ya teman-teman. OC dengan VRAM 8GB, GDDR6. Selanjutnya di sini untuk yang lain kita pakai penyimpanannya. Untuk penyimpanan kita pakai SSD dari Adata Legend 710 dengan kapasitas 512GB PCIe 3. Kemudian untuk PSU kita pakai PSU dari PC Cooler KF650 yang bertenaga 650 watt 80 plus. Selanjutnya untuk case kita pakai case dari Cube Gaming Shuffle Light White MATX ya teman-teman. Dan juga kita tambahkan 3 fan RGB statik berwarna putih. Terus PC-nya juga sudah kita instalkan OS Windows 11 Pro Trial. Terus Ko Roderick ini juga memesan dari kami satu LED monitor ViewSonic VX2479 HD Pro 24 inci Full HD ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita review hasil benchmark dari PC rakitan pesanan dari Ko Roderick ini teman-teman. Ini dia untuk di 3D Mark ya, benchmark dari si VGA-nya. Untuk di TimeSpy 3D Mark ini kita dapat skor 12.778 dengan graphic score-nya itu 13.622 dan CPU score-nya itu 9.461 teman-teman. Sini bisa kita teman-teman lihat ya, kita pakai Nvidia GeForce RTX 4060 Ti dengan prosesor kita. Oke, selanjutnya untuk benchmark prosesor di Cinebench R23. CPU skornya multi score kita dapat di skornya itu 10.214 points dengan suhu maksimumnya itu di 80-an derajat ya, 80, 74 derajat, 77. Kemudian untuk rata-ratanya paling di 65, 67, 63 derajat Celcius gitu ya teman-teman untuk rata-ratanya. Ya, suhu yang cukup adem walaupun kita masih memakai stok cooling ya, tidak ditambah dengan liquid cooler. Terus di CPU Z juga kita tadi udah benchmark ya. Untuk single thread kita dapat skor 637 dan multi thread kita dapat skor 4723,6 teman-teman. Oke, jadi itulah ya untuk hasil benchmarknya. Selanjutnya kita akan langsung coba aja untuk performa PC ini tuh dalam bermain beberapa game AAA. Selanjutnya kita coba untuk ngetes bermain Ghost of Tsushima juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke main menu gamenya. Ini kita masuk dulu ke settingan grafik ya. Kita bakal mentokin untuk si preset dari settingan grafiknya. Displaynya juga kita pastikan sesuai. Oke. Ya lanjut, kita akan coba masuk ke in-game. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke in-game ya di resolusi 1080p. PC ini tuh ngasilin 115an FPS ya di game Ghost of Tsushima. Untuk pemakaian RAM-nya sih 11 GB lebihan. Terus
CPU-nya pakainya itu cuman di 32%, suhunya di 60-an derajat Celcius. Selanjutnya untuk si VGA-nya di sini tuh masih di 1080p aja udah power draw-nya sampai di 140 watt teman-teman. Dengan VGA-nya tuh suhunya di 65 derajat Celcius, pemakaiannya mentok di 99%. Oke, selanjutnya kita akan coba di resolusi 2K. Oke, ini dia teman-teman, resolusi 2K Ghost of Tsushima. Untuk FPS-nya sih di sini nggak terlalu ada penurunan yang signifikan. Ini tuh kita dapat masih di 90-an FPS teman-teman, masih sangat lancar lah ya. Untuk pemakaian RAM-nya sih sepertinya naik ya, di sini nyentuh di 12 GB-an. Terus untuk CPU-nya di sini masih di 25% dengan suhunya di 60-an derajat. Ya, sekarang turun juga ya di bawah 60. Selanjutnya untuk VGA-nya sih power draw-nya kelihatan naik ya, sedikit di 142 watt ya. Terus untuk suhunya sih tadi di sekitar 65 ya, masih berarti memang maksimum suhunya di 65 derajat Celcius ya. Oke, lanjut kita akan coba naikkan lagi resolusinya dan kita lihat langsung VGA-nya bagaimana. Oke teman-teman, ini di resolusi 4K ya. Untuk suhu VGA-nya sih masih aman-aman aja ya, masih di range 60-an derajat Celcius. Terus untuk FPS yang kita dapatin masih bisa dapat di atas 60 FPS teman-teman, masih cukup lancar. Selanjutnya untuk CPU-nya pakainya cuman di 20-an% dengan suhunya yang lebih dingin daripada yang tadi ya. Untuk power draw si VGA-nya sih kurang lebih masih sama ya teman-teman, rata-ratanya di 130-an ke atas gitulah ya. Oke teman-teman, mungkin kita sudahi saja untuk pengetesan di game Ghost of Tsushima. Selanjutnya kita coba di game satu lagi AAA, yaitu Ratchet & Clank ya. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke in-game, ke main menunya sih masih ya. Oke, ini di settingan kita ke graphics, terus kita mentokin. Untuk presetnya kita pakai very high. Kita lanjut masuk ke dalam in-game. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam in-game-nya. Nah, ini dia di resolusi 1080p. Kita dapat FPS-nya itu masih nyentuh angka ratusan ya teman-teman untuk Ratchet & Clank ini di PC rakitan hari ini ya. Untuk si CPU-nya sih mentok di 50-an% tadi dengan suhunya di 60-an derajat ke atas ya, 64. Selanjutnya untuk RAM pemakaian RAM-nya itu sekitar 14,5 GB teman-teman. Oke, selanjutnya untuk si VGA-nya sih mentok ya di 99. Terus untuk si suhunya sih, suhunya cuman di 63 derajat Celcius paling panas. Power draw-nya juga belum nyentuh 130 watt. Oke, lanjut kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, display and graphics. Oke, kita naikin ke 1440p, mana dia, apply Q ya. Oke, confirm. Oke teman-teman, inilah dia resolusi 2K Ratchet & Clank. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Untuk FPS-nya sih dapatnya di 80-an FPS, 80 ke 90-an FPS lah ya. Pemakaian CPU-nya tuh lebih rendah dari yang tadi, di sini masih di 40-an aja. Terus untuk suhunya juga di 60-an derajat Celcius. Dan VGA-nya suhu VGA-nya sih di 60-an derajat Celcius masih sama. Untuk pemakaiannya itu mentok di 99%, power draw-nya di sini kita bisa lihat power draw-nya itu lebih naik ya. Dari yang tadi di 120-an, di sini masih 120-an sih, cuman udah mau hampir di 130-an watt teman-teman. Oke, lanjut kita coba lagi di resolusi yang lebih tinggi lagi. Mana Bang Ahok Bang? Nah, oke teman-teman, ini udah jalan di resolusi 4K ya. Untuk PC ini tuh main Ratchet & Clank di resolusi 4K
masih dapat lah ya, 60-an fps. Mungkin terasa sedikit keras, tapi ya kadang-kadang juga dapet. Untuk pemakaian CPU sih sekarang dia cuma di 30-an%, suhunya kurang lebih masih sama sama yang tadi. VGA nya juga ya nggak nyentuh sampai 65 derajat seperti 2 game sebelumnya. Terus untuk power draw nya sih kurang lebih masih sama ya teman-teman, dari 3 resolusi tadi masih di 100, ini malah di 120-an watt ya untuk power draw dari si VGA nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba juga performa PC ini bermain game lain ya. Salah satunya pastinya akan kita coba yaitu Black Myth Wukong ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke main menunya ya. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam setting dulu. Ini akan kita setting ke resolusi 1080. Settingannya yang di sini nggak ada yang diubah ya. Selanjutnya untuk graphic settingnya ini kita akan apply recommended setting, dan super resolutionnya kita mentokin ratain aja ke 50. Nah untuk ray tracingnya udah kita pastiin on ya teman-teman, udah di restart juga tadi sebelumnya. Oke, ini kita apply dulu graphic changesnya. Terus kita akan coba untuk run benchmarknya ya. Nah, oke teman-teman, ini ya untuk benchmarknya udah selesai ya. Di sini average kita dapat 90 fps, maksimumnya di 104 fps, dan minimumnya di 65 fps ya. Ini dengan settingannya sedemikian rupa ya, di resolusi 1080p. Oke, selanjutnya kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, resolusi 2K 1440p. Oke, di sini kita naikin dulu untuk resolusinya. Selanjutnya untuk settingan graphics kita bakal mentokin si super resolutionnya di 50. Terus kita apply. Oh ya, ini di sini untuk ray tracingnya kita dapatnya itu di low ya, sesuai dari recommended gamenya. Nah oke teman-teman, untuk di resolusi 2K hasil benchmarknya itu average kita dapat di 73 fps, maksimum di 83 fps, dan minimumnya itu di 64 fps. Wow, kalau dilihat dari minimumnya sih turunnya cuma 1 fps aja ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi 4K langsung ya. Untuk super resolutionnya kita mentokin di 50.
Nah, di 50 itu udah exceed dari recommended setting. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba apply aja. Oke, selanjutnya kita coba run benchmark lagi. Oke teman-teman, di resolusi 4K PC ini tuh bisa dapetin rata-rata di 42 fps, maksimumnya di 49 fps dan minimumnya di 38 fps. Nah, di sini baru terasa ada penurunan yang sangat signifikan. Mungkin kalau misalnya mau dengan PC spesifikasi seperti ini, kalau mau main di 4K paling ya korbanin dikit lah ya untuk settingan grafik seperti resolusi atau mungkin tadi di super resolutionnya dan juga preset grafiknya. Oke ya, jadi kurang lebih begitulah ya untuk pengetesan hari ini sebagai gambaran buat teman-teman yang mungkin ingin merakit PC serupa untuk kebutuhan bermain game AAA ya. Mungkin salah satu dari 3 game yang sudah kita coba. Oke teman-teman, jadi mungkin kita sudahi saja untuk video hari ini. Oke, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ko Roderick ya yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin tertarik untuk merakit PC dengan spesifikasi serupa atau mungkin dengan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau dengan budget teman-teman, bisa langsung hubungi kami ya di nomor yang tertera di samping atau mungkin bisa teman-teman langsung temukan aja di kolom deskripsi. Nah, setelah video ini selesai mungkin kita akan langsung beres-beres ya untuk PC ini tuh, karena akan langsung kami kirim ke rumahnya Ko Roderick ya di Pakam. Mungkin akan langsung diantarkan oleh tim kami, kemudian juga akan bantu dipasang-pasangkan untuk instalasi dan setup lainnya. Oke teman-teman, mungkin kita sudahi saja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.